Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara, orang-orang tuaku yang kumuliakan, para pengurus BKM Masjid Muhajirin dan seluruh staf serta adik-adik remaja yang berhadir pada subuh ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, pagi penuh dengan keberkahan, Allah sampaikan umur kita bertemu pada Ramadan yang pertama pada tahun ini 1444 Hijriah. Harapan kita bersama, semoga amal ibadah kita yang telah lalu, yang sekarang selama bulan Ramadan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkai salam mari kita hadiahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Seorang tokoh yang tak pernah menokoh umatnya, itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin dunia yang di akhir hayatnya hanya kita selaku umatnya yang diingat-ingat beliau, sehingga beliau wafat meninggalkan dunia ini. Terakhir kata yang sekali disebutkan yang terakhir adalah ummati, ummati, ummati. Kita Bapak Ibu sekalian, begitu cintanya baginda Rasul terhadap umatnya, bagaimanakah kita kepada Rasulullah? Oleh karena itu, mari sama-sama kita perbanyak salawat kepada beliau, yang insya Allah kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di akhir yaumil akhir nanti, di hari kiamat, kata Allah, la yamfa'un malun wala banun. Tidak bermanfaat harta dan anak banyak kita di dunia ini. Harta yang kita tumpuk-tumpuk pagi, siang, sore, malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang kita tumpuk-tumpuk tidak akan pernah bisa menolong kita kecuali harta kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak yang banyak, kalau kita tidak didik anak menjadi anak yang soleh, ini sangat berat. Karena kita di hadapan Qadhi Rabbul Jalil nanti di padang mahsyar sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Minta kita kepada anak kita. Seorang emak, seorang ayah, seorang ibu yang melahirkan anaknya
yang melahirkan anaknya dengan pertarungan nyawa antara mati dan hidup, bersimbah darah. Ketika nanti di qadi Rabbul Jalil di hadapan Allah, minta kita, nak, mintalah amal ibadah kau nak untukku. Apa kata anak? Nafsi nafsi nak, nafsi nafsi, sendiri sendiri mak, aku pun tak tahu macam mana kabarku ni di sini. Begitulah kita. Oleh karena itu, mari perbanyak kita salawat kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Padang mahsyar bukan main itu, Bu. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, miniatur padang mahsyar itu seperti kita kalau kita tengok di padang Arafah sana, setiap tahun 2 juta lebih umat Islam menunaikan ibadah haji. 2 juta lebih, 2 juta numpuk di sana. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana banyaknya. Itu masih kecil. Bagaimana kalau dikumpulkan seluruh umat Nabi dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di situ menunggu pengadilan Allah. Matahari didekatkan sekepala. Begitu banyak azab yang diterima oleh umat-umat sesuai dengan kadar ibadah dan kadar dosanya di dunia ini, sehingga masing-masing umat minta syafaat kepada Nabi masing-masing. Nabi Adam minta syafaat kepada Nabi Adam, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa. Tetapi masing-masing umat, masing-masing Nabi mempunyai kesalahan-kesalahan yang ini harus dipertanggungjawabkan di qadi Rabbul Jalil. Nabi Adam, Allah larang untuk memakan buah khuldi, turun dari surga menuju ke dunia ini, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa membunuh, tak sengaja dibunuhnya, terpukulnya orang Mesir tuh, mati. Nabi Ibrahim bohong dia, Bu, 3 kali. Selama hidupnya Nabi Ibrahim bohong cuma 3 kali. Itu pening dia memikirkan yang bertanggung jawabannya di hadapan Allah. Macam mana kita enggaknya? Begitulah sampai akhirnya Nabi-Nabi katakan, carilah Nabi yang lain, cari Nabi yang lain. Sampai akhirnya mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilanjutkan setelah bangkit dari kubur, padang mahsyar, kembali nanti ke hisab, perhitungan amal ibadah lainnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada hari ini kita masuk pada bulan Ramadan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala begitu Ar-Rahman dan Rahimnya kita kepada, Rahim dan Rahmannya Allah kepada kita, sehingga yang kita munajatkan 2 bulan yang lalu, seling kita munajatkan di bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, selesai daripada salat, apa kata kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Sampai kita dah, Bu, Pak, di bulan Ramadan tahun ini, dan tidak ada jaminan untuk ketemu tahun depan di bulan Ramadan mendatang. Karena banyak kita lihat dulu, tahun lalu, kawan-kawan kita satu masjid nih, sama kita duduk bersama, sholat berjamaah, kadang kita pun juga berbuka bersama di sini, tetapi mereka sudah mendahului kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datangnya bulan suci Ramadan
Banyak orang menganggap berbagai macam. Ada yang menganggap dingin aja kalau nengok Ramadan nih, alah biasalah, rutinitas tahunan, cuma sedikit pola makan aja yang berubah, tambah lagi dengan ekstra energi kita, waktu kita. Banyak sebagian seperti itu. Ada lagi yang gembira hatinya. Kalau anak-anak gembira betul hatinya kalau datang bulan Ramadan nih. Kalau nggak percaya tengoklah sebelum subuh, tengok lari orang tuh di sini, lari sana lari sini, bentar lagi pergi dia keluar biliknya petasan, main petasan, tar tur katanya terus. Itulah tanda apa? Tanda gembiranya hati. Ada lagi yang gembira datang Ramadan. Mak gorenganku nih buka puasa nih habis nih guys, cendolku nanti macam mana agaknya. Semua berpikir seperti itu. Maulah omsetnya naik untuk tahun ini. Banyak berbagai macam ragam untuk menghadapi Ramadan yang datang ini. Tetapi kita bagi orang yang mukmin, orang yang muslim, orang yang mukmin ini menanggapi bulan suci Ramadan tidak dengan seperti itu. Lain lagi halnya dengan remaja menghadapi bulan Ramadan, berbunga-bunga hatinya, bunga-bunga. Apalagi hari Minggu, yang paling banyak bu kalau di hari Minggu ada titi, paling banyak titi sana, laki-laki perempuan kumpul semua di situ. Nah di titi itu pokoknya berbagai macam titi penuhlah orang, sehingga titi pun dijaga polisi. Kalau nggak percaya tengoklah beberapa hari ada polisi terconggok 2 biji 3 biji situ. Seperti itu. Ngapain orang itu rupanya? Orang tuh apa namanya? Asmara subuh. Tuh asmara subuh. Itu aja. Adik-adik remaja, saya pesankan, janganlah kalian buat seperti itu. Baru aja kalian nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Udah habis subuh, belum lagi apa-apa, udah kalian kotori amal ibadah puasa kalian. Udah kalian kotori amal ibadah puasanya. Kenapa? Mainlah hati itu. Sana cewek, sana cewek, astagfirullah. Seperti itu. Belum apa-apa sudah rusak amal ibadah puasa Ramadan. Kalau udah seperti itu, apa kata Nabi? Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak ada hasilnya apa-apa kecuali lapar dan dahaganya saja. Tak ada, gak ada hasilnya apa-apa. Oleh karena itu saya pesankan anak-anak, adik-adik remaja yang ada di sini, saya pesankan, saya wasiatkan, jangan kalian buat seperti itu. Bagus kalian sholat, habis sholat subuh, tadarus baca Quran kalian. Kalau tak tadarus apa, mata tuh berat kali, tidur aja udah. Usah lagi melalak sana, melalak kemari. Itulah pesan saya. Dan kita pun orang-orang yang mukmin ini menghadapi bulan Ramadan pun berbagai hatinya pun juga termasuk di dalamnya pun juga senang juga hatinya. Kenapa? Apakah senang karena cendolnya habis? Tidak. Bakwannya lenyap? Tidak. Gorengan-gorengannya putus? Bukan. Kesana kemari enak jalan-jalan, nengok apa namanya tuh kue-kue dan berbagai macam cita rasa dan aneka rupa? Bukan itu. Orang yang beriman menghadapi bulan suci Ramadan, dia melihat dan dia tahu bahwa kata ulama, apabila di bulan Ramadan, sebelum datang bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban, di bulan Ramadan, di bulan Rajab itu adalah bulan yang menanam, ditanam. Di bulan Sya'ban itulah masa untuk menyiram, dipupuk, disiram, dan di bulan Ramadan inilah masa untuk memanen. Apa maksudnya ini? Di bulan Rajab
kita ditempah untuk mempersiapkan diri datangnya bulan Ramadan. Dengan apa? Amal ibadah kita. Banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Momen bulannya Allah ini dimanfaatkan untuk kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa-dosa kita, banyak. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, kita dilingkupi dengan dosa dan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, muhasabah diri kita. Berapa banyak perintah Allah yang kita tinggalkan? Berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan? Ini wujud daripada kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman dan Rahim. Datangkan bulan Rajab, bulan syahrullah, disitulah kita momen kita manfaatkan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kita kepada Allah. Kemudian memperbanyak amal sunnah, puasa. Masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Di bulan Sya'ban banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga dengan banyak amal-amal ibadah sunnah, puasa sunnah, kemudian berzikir dan amalan-amalan sunnah lainnya. Sudah terbiasa kita dengan 2 bulan momen yang terakhir sebelumnya itu, maka datanglah bulan Ramadan. Disinilah kita memanen. Apa yang kita panen? Yang kita panen ini adalah Allah berikan reward, bonus kepada kita untuk dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahala dari apabila kita mengerjakan pekerjaan amalan sunnah lainnya. Allah naikkan derajatnya menjadi amalan yang wajib. Amalan wajib Allah berikan ganjaran 70 bahkan 700 kali, 700 kali lipat. Bersedekah pun begitu juga. Kalau sekali kita sedekah dikalikan 700. Jangan bapak ibu, jangan ibu bayangkan nanti habis buka ibu bawa lah sini sepiring kolak di masjid nih, satu piring, berharap apa? Dapat 700 piring. Tak muat nanti rumah ibu nanti. Kalau udah seperti itu, nanti di akhirat Allah akan balas itu nanti semua. Nah, kalau sudah kalau kita sudah sampai di bulan Ramadan, bulan yang suci penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini, sangat-sangat rugi kalau kita tidak manfaatkan momen Ramadan seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati," jikalau seandainya umpama umatku itu tahu, ma fihi Ramadan, apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, li'annahu sannata kulluha Ramadan, pasti umatku minta seluruh yang namanya tahun itu Ramadan semua. Kenapa rupanya? Di dalam bulan Ramadan setiap amal-amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat, terpenuhi ini syarat dan rukun. Ya, terpenuhi syarat dan rukun, insya Allah berterima. Tapi kalau tak terpenuhi syarat dan rukun, usahakan diterima, sah pun tidak. Nah ini. Jadi amal ibadah kalau berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, penuhi syarat dan rukunnya. Semua amal ibadah diterima Allah, doa-doa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah banyak-banyak di bulan Ramadan nih. Banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan nih. Karena apa?
insyaallah selama doa kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan terima dan Allah kabulkan. Jangan ditanya lagi kapan. Oh, bukan hak kita, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang namanya permohonan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serta merta apa keinginan kita itu yang jadi kenyataan, tidak. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi doa kita disimpan nanti untuk di akhirat nanti. Permintaan munajat kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala boleh jadi ditukar kepada yang lebih baik lagi. Kita minta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi mengangkat derajat kita ataupun menghapuskan dosa-dosa kita, menimbulkan keberkahan-keberkahan di dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Kita di hidup ini tak lain dan tak bukan hanya dua, maradhatillah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ibadah kita tuntut untuk maradhatillah, Allah ridha. Allah ridha. Yang kedua, keberkahan hidup kita. Banyak pun harta benda kita, tapi kalau tak berkah, nampak tuh. Kaya dia pak, kaya dia bu, apa aja pun ada sama dia, semua ada. Tetapi ya Allah ya Rabbi, keluarganya bukan tanggung, habis, anak-anaknya tak bisa diatur, pasangannya pada selingkuh semua. Itu tanda-tanda ciri-ciri yang tak berkah hidup tuh. Sibuk juga lawak. Kita baliklah ke diri kita lah dulu. Diri kita, ngapalah anakku ni payah kali diatur enggak ya? Ngapalah susah kali anakku dikasih tahu nih enggak ya? Jangan cepat-cepat salahkan anak. Jangan cepat-cepat salahkan anak. Salahkan diri kita dulu. Apa yang kita kasih sama anak kita tuh? Apa yang kita kasih ke anak kita tuh? Apakah ada barang yang haram ataukah ada barang yang subhat? Itu yang kita kasih ke anak tuh. Maka jangan harap kalau anak dikasih dengan jalan yang haram, dengan rezeki yang haram, susah untuk dikendalikan anak tuh. Susah. Maka agak berat untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh. Berat sekali, berat sekali. Dari segi makanan kita harus lihat, dari segi pendidikan juga kita harus perhatikan juga. Perhatikan dari segi pendidikannya, makanan yang kita berikan apakah makanan itu yang halal atau yang haram. Kalau sudah seperti itu, kembalilah kita lagi bagaimana untuk mendidik anak kita. Ibda binafsi, mulai pada diri kita. Kalau kita mau jadikan anak kita yang soleh, jadikan kita dulu yang soleh, baru anak tu menjadi soleh. Anak tu cuma merekam aja, dia tengoknya, dipantaunya, oh ayahku begini rupanya, ikut. Oh begini ayahku rupanya, ikut. Itu anak tu. Jadi kalau anak tu, awak pun misalnya subuh atau maghrib umpamanya di rumah, ya udah anak itu di rumah aja. Lebih parah lagi, ayahnya di rumah, emaknya di rumah nonton TV, anak dititip ke masjid, bekecak orang di sini. Wah, habis. Mana-mana masjid, mana musola seperti itu. Musola saya pun begitu juga. Susah kali untuk ngasih taunya. Nanti tegur kasar-kasar, emak ayahnya marah, emak ayahnya ada di samping awak, serba salah. Nah seperti itu. Itu adalah keberkahan yang kita harapkan. Kalau sudah berkah anak pun jadi anak yang soleh, itulah aset kita nanti di dunia ini. Nabi katakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Apabila mati anak Adam, mati manusia ni, kita ni mati, inqata amaluh, putus segala macam ibadahnya. Putus. Mana orang mati bilang tak solat? Tak mungkin. Tak bersedekah, tak juga bisa. Tapi illa salasin, kata Nabi, kecuali 3. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah.
Ada sedikit berlebih rezeki, datang ke masjid, infakkan ke masjid atau sarana umum lainnya. Selama masjid ini dipakai oleh orang, selama itu juga lah pahalanya mengalir kalau kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, au ilmul yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain. Ilmu yang bermanfaat. Adalah orang mu'alaf datang, Pak, Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, aku ni semalam baru masuk Islam, tolonglah lu ajarkan lu Fatihah. Kita adalah orang pertama untuk mengajarkan dia Fatihah. Selama dia mengerjakan sholat, kita wafat kita waktu itu, selama itu pula pahalanya akan mengalir ke kita. Yang terakhir, awaladun solihah yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh inilah yang kita harapkan untuk selalu mendoakan kita nih. Kalau kita punya anak yang soleh, beruntunglah kita. Dia ingat kepada kita, dia selalu berdoa, Allahumma ghfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saja yang dia minta. Ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Kalau yang lain kita mati nih kita ini nggak ada yang ingat. Kawan sejawat, kawan sekantor paling ingat satu hari aja. Syahdu tu meninggal, yuk takziah, dah balik, tak kenal lagi dah tu. Dah masuk dalam album, ditutup, udah selesai. Posisi pun diganti orang. Suami istri paling ada habis masa iddah. Kalau istri habis itu mulailah beginculah macam-macam. Tapi kalau anak yang soleh sudah ditempah menjadi anak yang soleh, dia tidak akan pernah dia tidak akan pernah dilupa sama orang tuanya. Ilustrasi, ada sebuah riwayat diceritakan bahwa di alam kubur tu rupanya sama seperti kita ini. Ada satu ayah sama emak, ada dua orang laki-laki dan perempuan duduk santai-santai dia. Sementara yang lain berebut. Apa yang direbutkannya? Rupanya pahala fadiah puasa. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah dihamburkan. Berebut, tapi ada satu santai aja deh. Berebutlah kelas itu. Aku dapat kiriman setiap hari. Rupanya yang ngirim anaknya yang soleh itu tadi. Setiap hari dikirimkan, setiap hari. Yang lain berebut, dicoba satu-satu begini ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Anak tadi, kalau anak yang soleh tadi, itulah yang dikasihkan sama orang tua tadi. Setiap hari. Kadang pun dia khatam dia satu Quran, khatam dia satu Al-Quran, difadiahkannya pahalanya untuk anaknya. Wah, untuk orang tuanya. Wah, seperti inilah, alhamdulillah. Tapi ini perlu dengan jihad yang kuat. Jadikan anak yang soleh ini. Jangan anak kita biarkan dari kecil. Kalau yang dilarang tu dilarang, Pak, Bu, dilarang. Kalau udah dari kecil itu, kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, cegah terus, jangan dibiarkan. Maaf cakap, Bu, carut marut anak tu tadi, datang mak tadi diam aja dah. Wah, ketawa dia, alah masih anak kecil. Itu masih anak kecil, dibiarkan. Seterusnya bagaimana? Udah terbiasa dia. Udah besar nanti mau bilang kau jangan gitu, dipelototi pula mata awak. Terbalik ikut, awak pula yang kena. Maka ada, kalau dari kecil ada anak yang seperti itu, jangan dibiarkan. Saya sering juga, saya jalan-jalan, saya tengok, ya Allah, cantik kali lah mulut anak ni. Cantik kali mulanya. Tapi tengok emak tadi diam aja. Kalau awak dulu kecil lagi, awak bilangkan kau aja, tak, katanya apa tu? Apa dipatahkan ibu? Cabai. Mau kau ini, katanya. Buat lagi kau, ini nama kau. Apa enggak buat jiper awak nama emak awak kayak gitu.
Sekali telantas juga, baru digonyol, rap. Kau rasa nih. Terakhir apa? Sampai sekarang baru terkenang. Betul lah pendidikan mak tuh dulu kayak gitu. Anak sekarang, aduh ya Allah. Makanya kalau sedari kecil tuh jangan dibiarkan anak kalau dah bercarut marut dah apa segala macam tuh, jangan dibiarkan, cegah. Biar jangan sampai terbiasa nanti dia sampai besar. Kalau sudah terbiasa dia sampai besar, susah. Untuk merubahnya susah sekali kalau untuk merubahnya. Kalau dah jadikan seperti ini, sudah payahlah untuk menjadi, jadi harus kerja keras lah untuk jadikan anak yang soleh. Maka dari kecil inilah dididik terus sampai dia akhir, sampai dia besar. Dari mulai SD, SMP, perhatikan kawannya siapa, pergaulannya di mana, perhatikan. Jangan dibiarkan anak-anak gadis, jangan biasakan kalian pulang larut malam. Sementara emak ayah kalian, kalau anak ayam jam 6 pagi, jam 6 sore aja belum pulang ke kandang, cari kata, cari kan, jam 6 pagi bu, jam 6 sore salah, jam 6 sore belum masuk kandang. Anak gadis ya jam 10, jam 11, jam 12 selalu aja emak di rumah. Entah ngapain, dibiarkan aja seperti itu. Nanti kalau udah nanti nyesal terakhir. Penyesalan itu belakangan. Sebelum datang penyesalan, pikir dulu sekarang. Kalau udah datang penyesalan tuh, udah tak ada lagi apa, udah nasi udah jadi bubur nih, apain tak bisa. Kalau mau makan, kalau tidak mau buang. Ngertilah cakap saya seperti itu. Makanya jangan kita biarkan anak-anak seperti itu. Kita selaku orang tua diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Orang tua, kami ini ayah, berat tanggung jawab kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, anak-anak gadis, kalian dengarkan. Ketika kalian membuka aurat kalian, tidak berjilbab, tidak berhijab, ada 3 orang yang kalian seret nanti masuk neraka sana. Yang pertama ayah. Ayah tenang-tenang di rumah, kalian seret masuk neraka sana. Yang kedua abang. Abangnya kalau tidak bisa mencegah itu tadi, masuk nanti ke neraka sana. Yang terakhir, kalau dia sudah berumah tangga, suaminya masuk dalam neraka. Itu nanti yang diseret nanti ke neraka. Kenapa? Kenapa engkau biarkan orang yang terdekat, anakmu, istrimu, tidak menutup aurat? Ini di hadapan Allah akan ditanya ini nanti. Kita berat, bagi kami laki-laki ini akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kami ini laki-laki ini, ya, laki-laki ini sebagai seorang suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak, ibu-ibu dan anak kalau udah masuk ke dalam surga, masuk semua. Kami menunggu lagi. Banyak lagi yang dihisap kalau kami ini. Kalau ibu-ibu mau masuk surga gampang aja, Bu. Gampang kali. Apa gampangnya? Yang pertama, paham dia dengan hukum sah, batal, wajib, sunnah, amal ibadah lainnya. Sudah paham dia, paham. Salat dia, salat. Yang kedua, taat dia kepada suaminya. Taat kepada suaminya selama ketaatan itu tidak melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, Allah bilang sama ibu-ibu sekalian, pilih surga mana mau kalian, masuk aja ke surga mana yang mau kalian. Kalau kami laki-laki susah, Bu. Mana lagi anak harus kami pertanggungjawabkan, mana lagi istri mau kami pertanggungjawabkan, lagi jiran tetangga mau kami pertanggungjawabkan kali. Kenapa jiran tetangga dipertanggungjawabkan? Jiran tetangga tengoklah, awak tak mau bilang macam mana, tak dibilang macam mana, serba salah. Itulah yang dipertanggungjawabkan kalau kami ini laki-laki. Kalau ibu-ibu gampang mau masuk surga, gampang aja.
taat sama suami, tahu halal dan haram, sah dan makruh dan lain sebagainya. Satu lagi nutup aurat, udah masuklah tuh. Sampai banyak kali amal, itu aja. Kalau mau perbanyak amal ibadah di rumah aja. Saya itu tunjukkan. Apa? Aku puasa 7 hari. 7 apa? 7 Syawal. Ngapain ditunjukkan seperti itu? Datang lagi sana. Apa? Raya 7 hari Syawal. Itu apa? Itu apa ditunjuk seperti itu? Itu apa? Didatangkan bulan Ramadan, bulan puasa ini, itulah salah satu amal ibadah yang tidak bisa diriakan. Maka di hadis qudsi Allah katakan, di hadis qudsi, as-shawmu li, ya, puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya, aku akan membalasnya. Kalau kita tengok ibadah-ibadah lainnya, apa itu contohnya? Ibadah haji. Kalau ibadah haji dan umroh bisa dipamerkan, dan sangat-sangat bisa dipamerkan. Sekampung ngantarkannya. Oh, syanu haji, umroh, iya. Bisa kan? Bisa. Kemudian sedekah, zakat, oh bisa kali beria pamer. Tengoklah di dinding tuh. Hamba Allah 2 juta. Oh, 2 juta. Yang lain 2.000, ada lagi 2.000, 10.000, dan 50.000. Dia jual 2 juta. Duitnya kawan. Kau tahu siapa tuh yang 2 juta tuh? Siapa rupanya? Akulah, siapa lagi? Habis. Itulah sedekah. Lenyap. Itu sedekah, zakat. Salat pun begitu juga bisa ria. Kalau di rumah dia salat pakai perangko ekspres, kuliah kulhu selesai. Tak pakai wirid, tak pakai doa Rabbana atina, lanjut pulang, beranjak dia dari tempat itu. Tapi kalau di masjid difasih-fasihkannya. Kenapa? Calon mertua belakang. Bisa dihitung kan, bisa dia beranggapan itu, wah di kampungnya aku lah yang paling apa nih, enggak ya? Aku lah yang paling berilmu nih. Aku yang paling alim di sini. Itulah bisikan setan tuh. Tetapi kalau puasa tidak bisa diriakan. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa diriakan. Puasa kita sama Allah saja yang tahu. Ada bisa orang tahu kita tak puasa di rumah tak tahu. Di luar zahirnya kita puasa, keluar kita agak-agak tenggen-tenggen sedikit. Kenapa kok? Aku puasa kok. Padahal di dalam di rumah makan dia semangkuk, minum dia sepuas-puasnya. Habis di rumah lap bibirnya kering-kering, berjalan dia. Kenapa agak-agak oyong kali? Agak goyang kali. Iya, aku puasa. Nggak bisa seperti itu. Nah, puasa inilah sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan mengganjar kepalanya. Maka tingkatan puasa itu banyak, ada 3 tingkatan puasa. Apa tingkatan puasa? Yang pertama, orang-orang yang mubtadi, orang-orang yang awam, anak-anak SD yang baru belajar puasa. Apa yang ditahannya? Cuma lapar dahaga saja. Tak makan dan tak minum, itu aja tahannya. Ini puasa orang mubtadi, orang yang paling rendah. Naik sikit, selain lapar dan minum, ya, hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, ditambah lagi dengan dijaganya indranya. Mata dijaganya, mulut terlebih-lebih lagi dijaganya, telinganya, kemudian panca indranya. Jangan pagi-pagi lagi udah menggosip aja. Pagi lagi menggosip. Pergi ke pajak, pantang nengok yang ganjil bercakap. Ini sianu tuh, iya sianu tuh gitu. Itu tengok tuh tetangga tuh, apa pagi-pagi kayak gini dah jemur tepung, lama lagi raya. Untuk apa dikisah seperti itu? Udah tutup aja. Maka kalau ada yang bercakap seperti itu, apa katanya? Ana shaim, aku puasa. Puasakan semua, dipuasakan semua. Orang yang seperti adalah tingkat yang mutawasid, pertengahan. Nanti ada tingkat yang lebih tinggi, tingkat mumtahi,
Selain daripada itu juga hatinya dijaga. Hatinya dijaga selain daripada Allah. Selalu ingat kepada Allah, zikir sama Allah. Nah, kita tanyalah kepada diri kita, tingkatan mana nih kita enggak nih? Apakah tingkatan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tak naik kelas? Umur udah 50 tahun, begitu juga amal ibadahnya. Itu aja yang ditahannya. Tapi pantang ganjil sikit bercakap, pantang ganjil sikit bercakap, ada sedikit begaduh sedikit, pasang telinga. Ya Allah ya Rabb, ini yang seperti ini tingkat SD aja lah tuh, anak baru-baru belajar aja lah tuh tingkat yang seperti itu. Nah, tingkat yang mutawasid lagi, pelihara yang seperti itu. Kalau perlu, kalau misal takut kalau dosa, udah di rumah aja, usah keluar. Gimana pula di rumah aja, Pak? Kami tidak berusaha juga, nak belanja juga. Aku nak belanja, tutup rapat-rapat mata, tutup rapat-rapat mulut. Jangan pagi-pagi udah tak ada lagi apa-apa kita dapat. Lapar dahaga aja yang dapat awak. Lapar dahaga aja. Kalau udah lapar dahaga, tak ada apanya lagi, tak ada gunanya lagi udah. Puasa hanya sekedar melepaskan kewajiban saja. Di sisi ibadah dan di sisi pahala nggak dapat. Di sisi Allah tak ada itu, tak ada nilai sama sekali. Kalau udah sampai seperti itu, gak ada nilainya. Capek aja kita puasa. Oh gitu, gak usahlah puasa lo kami. Oh jangan, tetap puasa, itu wajib. Jangan coba-coba sekalipun ditinggalkan tanpa ada uzur, tanpa ada sebab yang disahkan di dalam ajaran Islam. Enggak. Sekali kita tidak puasa, sekali kita dengan sengaja tidak berpuasa karena tak ada sebab. Kalau sebabnya ada yang tak puasa, yang pertama sakit, tapi tengok sakitnya pula. Kalau sakit yang bisa membahayakan apabila dia puasa, boleh tak puasa. Tapi kalau sakit panu pula, dia ngapain boleh tak puasa? Sakit mata, ngapain pula sakit mata boleh tak puasa? Tapi sakit, lihat sakitnya apa. Dalam melakukan safar, melakukan perjalanan sampai 81 km, tapi perjalanan tidak perjalanan untuk maksiat, boleh tak puasa? Boleh. Orang tua yang diharapkan kalau tak ada lagi, kalau puasa tak bisa lagi, udah 80 tahun 90 tahun udah nyanyok udah dia. Ini puasa, kalau tak puasa dia tak apa-apa, tak apa-apa. Kalau ini tak puasa tak apa-apa. Tapi kalau kita nih, kalau ibu-ibu ada lagi. Kalau ibu-ibu ada yang spesial, udah saya ceritakan itu. Ada yang spesial, tak boleh puasa, nanti qada di bulan yang lain. Nah, kalau kita laki-laki ini macam mana? Tak ada. Sama halnya dengan solat, enggak ada. Apapun yang namanya solat, bagaimanapun keadaannya, apapun kondisinya, solat tetap dikerjakan. Baik dia sakit, walaupun cuma hanya nyawanya aja. Kan ada kerusahan. Kalau tak sanggup berdiri, duduk. Tak sanggup duduk, berbaring. Tak sanggup berbaring, celentang. Tak sanggup dia lagi dah terlentang, pakai isyarat. Cuma mana pakai isyarat, Ustaz? Pakai isyarat tu, diam-diam motor teradu tu berhenti, tabrak, bam, selesai. Napas saja yang ada, dari ujung rambut sampai ujung kaki berbalut semua. Satu ke sana kemari ke sana segala macam, tak bergerak. Nampak patah 10, berpatahan semua. Gusah karena tidak berwudu, bergerak aja pun susah. Perai solat tidak, perai solat tidak. Jadi macam mana itu? Laksanakan solat, datang waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walaupun isyarat cuma mata aja isyarat. Kenapa seperti itu? Sekiranya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa itu kita kita meninggalkan dunia, mati kita di situ, tidak dihukumkan kita meninggalkan solat. Tapi syaratnya enggak usah kalian pikir lagi syaratnya lagi. Syarat rukunnya macam mana Ustaz? Tak usah pikirkan. Yang jelas statusnya nanti ketika kita waktu itu meninggal dunia, tidak dihukumkan kita
meninggalkan sholat. Itu. Jadi kalau udah tak bisa tak bisa lagi pakai isyarat, udahlah, ramai-ramai lagi kita udah menyolatkannya. Udah tak bisa lagi, barulah disolatkan, selesai daripada itu. Puasa pun begitu juga. Jadi kalaulah ada orang yang tak puasa cuma 2 aja, kalau kami yang laki-laki yang tak puasa, yang tak sholat, puasa sholat terus sama sholat, 2 aja nih orang yang tidak yang tidak sholat, yang boleh tidak sholat. Yang pertama anak-anak belum balik, boleh dia tak sholat, boleh anak. Yang kedua orang gila, boleh dia tak, yang boleh macam mana kalau orang gila pula, mana dia sholat, hal dia sendiri pun tak kabar dia, salah tidak sholat. Ini yang tak boleh, ini yang boleh meninggalkan sholat. Nah kalau kita, jadi kalau jumpalah orang yang tak sholat, ku tengok agaknya bukan anak-anak kayak, tapi tak sholat, wah itulah gila ku juga, itu aja lah, ambil baiknya aja. Gila ku agak, udah selesai. Nah untuk puasa pun begitu juga, kalau sekali kita tinggalkan puasa tanpa sebab uzur yang dibenarkan dalam syarak, setahun kita ganti, tak tergantikan itu, tak tergantikan dengan sengaja ya, dengan sengaja setahun tak tergantikan tuh semua. Inilah istimewanya bulan Ramadan, bulan puasa ini. Maka berhati-hati kalau di dalam bulan Ramadan ini kita perbanyaklah momen-momen yang seperti ini, kita berbanyak amal ibadah yang sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Karena Pak, tidak ada satu jaminan nanti di belakang hari, di tahun depan kita jumpa kumpul lagi macam ni. Tak jumpa kita lagi. Coba tengok mak ayah kita di mana sekarang. Mungkin dulu pernah sama-sama dalam satu meja, satu hidangan, buka puasa bersama, sahur bersama, kadang solat di masjid ni bersama-sama. Tahun lalu sama kita, di tahun ini dah tak ada lagi dia. Kawan-kawan juga seperti itu, dan tidak ada pula jaminan masih muda lagi kok, yang tua-tua aja lah. Enggak ada jaminan. Kita tengok ibarat tamsilan tengok tuh kelapa tuh tengok masih putih jatuh, apa lagi masih bunga jatuh, mumbang kecil jatuh, udahlah tua, memang udah jatuh lah memang. Itu jatuh. Tapi kalau masalah kepemimpinan, jangan ikut seperti batang pisang. Udahlah tua batang pisang itu tadi, udahlah kering kerontang, udah tinggal disuruh pakai mancus, semua udah kering, tapi tak mau turun, dia rentak dua tunduk, itu udah dia. Itu pula pisang, jangan macam itu. Itu masalah apa? Masalah tentang kepemimpinan. Kalau ada satu pun organisasi atau apapun namanya, kalau udah waktu awak tidak turun aja lah, usah sampai direntap orang, itu maksudnya. Nah masalah, kembali lagi ke masalah ibadah puasa itu tadi. Puasa itu tadi sama statusnya, sama dengan sholat. Tapi ada pula fenomena sekarang, aku puasa aja lah, kalau sholat tidak. Kenapa? Kalau puasa itu dari segi kesehatan, dari segi apapun dia puasa itu bagus, tapi sayangnya tak sholat. Ada orang bertanya kepada saya, macam mana tuh sholat dia tidak tapi puasa dia? Tahu ibu apa bapak jawabannya? Apa itu orang yang puasa tetapi dia tidak dia sholat, ibarat seperti orang pakai baju jas, kemudian pakai dasi, udah, tapi tak pakai celana. Itu enak nggak ditengok? Tak enak ditengok. Itulah dia orang yang puasa tetapi tidak dia sholat, pakai jas bagus, berdasi bagus, segala macam, tapi tak celana.
Yang seperti ini harusnya bersama, sinkron dia antara yang wajib sama satu dengan wajib yang harus nada seirama dia. Kalau udah seperti itu dia, barulah itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi untuk yang terakhir kita pesankan dan saya wasiatkan pada diri saya dan bapak dan ibu-ibu sekalian, kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Ramadan yang lalu itu yang baik, jadikan ini yang lebih baik. Yang semalam kurang-kurang baik, inilah yang terbaik. Karena apa, Bu? Ramadan seperti yang berulang-ulang saya katakan, Ramadan tahun depan belum tentu ada jaminan kita jumpa lagi macam ni. Entahnya ibu duluan, saya belakangan, entah pula saya belakangan ibu duluan. Itu seperti itu. Kalaulah Ramadan sekarang ini kita berjumpa, syukuri ini Allah Maha Rahim dan Rahman Allah ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dipanjangkan umur kita, sehat kita, walaupun sehat-sehat orang tua lah, katakan sehat orang tua, tahulah kalau dah rukuk, bangun dari sujud itu dengkul ni tak dipujuk-pujuk loh, naik di atas sebentar, jadilah dia kata pula itu, itu jadilah seperti itu. Kalau tak juga sanggup, usah dipaksa, duduk aja solat, usah dipaksa. Nanti pula tu kelatak, kata udah jadi perkara pula lari. Nanti setelah itu dah berramadan ini nanti berlalu, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita predikat takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita adalah kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah, bukan kita takut pada ular. Kalau kita takut sama ular, kita jauhi. Kita jauh-jauh. Tapi kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat aduan kita. Kalau hendak sharing, kalau hendak yang curhatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhat di Facebook, jangan curhat di WA. Enggak usah, enggak ada perlunya itu. Enggak ada solusi kalau kita curhat sama manusia, kalau curhat sama makhluk. Kadang-kadang enggak ada solusi, tapi curhatlah sama Allah. Ya Allah, beginilah kehidupanku, begini, adukan aja, beginilah, begini, begitu. Macam kita sama emak kita, macam mana kita sama emak kita, sama orang tua kita, mak minta inilah, mak minta ini, mak, begitu, merengek-rengek kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini momen yang paling bagus, momen yang paling bagus ini di bulan Ramadan ini. Adukan kehidupan kita yang selama ini kita rasakan. Adukan apa yang menjadi halangan ataupun apa hajat yang belum tertuntaskan. Adukan sama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan momen yang Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kita menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matahari sudah menyingsing di ufuk timur. Oleh karena itu banyak mungkin aktivitas kita yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saya rasa untuk tausiah kuliah subuh kita padakan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan lain waktu kita bertemu kembali. Panjang umur, dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur kita. Mudah-mudahan kita kembali lagi sama-sama duduk bersama di sini untuk selalu mendatangi majelis ilmu, majelis zikir, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan ibadah solat di masjid kita ini. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.